Saat ini kita akan praktek, saya yang jadi coach, Bu Anggi sebagai Puci ya. Oke. Oke, kita akan mulai Bu Anggi sesi coaching di hari ini. Assalamualaikum Bu Anggi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Siti. Alhamdulillah baik. Oh ya, alhamdulillah. Katanya hari ini Bu Anggi ingin mengobrolkan sesuatu nih. Iya Bu Siti. Ini saya tuh lagi pusing Bu Siti. Di salah satu siswa saya, murid itu di kelas itu ada yang memiliki karakter berbeda dengan temannya. Dia anaknya tertutup. Ya. Jadi anaknya tertutup, dia sulit untuk berkomunikasi, kemudian berinteraksi dengan temannya. Dia pasif seperti itu Bu Siti. Jadi ketika nanti ada kegiatan pembelajaran, itu anak lebih cenderung menyendiri, lebih banyak menyendirinya dibanding dengan bergabung dengan temannya. Ini sudah berganti menurut Bu Siti. Sudah berganti. Sampun Bu. Sampun. Sudah. Iya. Oh. Gimana? Oh ya. Begini ya Bu Siti. Ya. Saya itu saat ini merasa agak pusing Bu, ada permasalahan sedikit yang saya alami. Saya itu memiliki siswa yang cenderung lebih tertutup, dia kurang berinteraksi, kurang berkomunikasi dengan temannya. Jadi saat di kelas itu terlalu pasif, dia lebih banyak untuk menyendiri Bu Siti. Sehingga saat pembelajaran anaknya jadi kurang aktif. Nah, menurut Bu Siti, bagaimana ya Bu kira-kira yang harus saya hadapi dengan permasalahan tersebut? Oh, jadi hari ini mau membicarakan tentang muridnya Bu Anggi yang di dalam kelas itu sulit berkomunikasi, kemudian pasif, akhirnya cenderung untuk menyendiri gitu ya di dalam kelas. Iya, Bu Nggih. Siti. Oh ya, oke. Waktu kita kan tidak lama ya, Bu Anggi. Apa toh yang diinginkan oleh Bu Anggi dari pembicaraan kita hari ini? Dari pembicaraan kita hari ini, saya itu menginginkan saya dapat membantu peserta didik saya itu agar supaya dia bisa berinteraksi dengan yang lainnya, mampu berkomunikasi dengan baik, kemudian dia mau bersosialisasi dengan temannya, lebih terbuka, anaknya menjadi lebih memiliki sifat terbuka, seperti itu Bu Siti. Oke nih, kalau dari pengamatan Bu Anggi sendiri, murid yang terbuka, kemudian bisa berkomunikasi dan aktif di dalam kelas, ini menjadi murid yang ideal. Kita beri angka pada angka 10. Nah, murid yang sekarang Bu Anggi hadapi saat ini, kira-kira pada angka berapa Bu Anggi? Menurut saya saat ini siswa tersebut pada angka 6, Bu. Oke, kalau anak itu di angka 6, Bu Anggi menginginkan murid itu kemudian berubah di angka berapa? Saya mengharapkan nanti ada peningkatan terhadap anak tersebut. Anak tersebut ada di angka 8, Bu. Apa yang kira-kira bisa Bu Anggi lakukan untuk membantu anak itu sehingga dia bisa berubah jauh lebih baik di level 8 itu? Untuk membantu siswa tersebut agar nanti dia bisa berubah dan meningkat di level 8, saya akan melakukan konseling secara pribadi ya terhadap anak tersebut. Nah, nanti saya akan dengan melakukan pendekatan secara individu terhadap peserta didik tersebut akan mengetahui persoalan yang sebenarnya sedang dialami oleh siswa tersebut. Siswa tersebut tidak mau berinteraksi, berbaur atau terbuka dengan teman yang lain. Itu penyebabnya apa? Jadi saya ingin
mengetahui penyebab dari anak itu yang sikapnya lebih tertutup, Bu. Oke, ada hal lain yang akan dilakukan oleh Bu Anggi selain melakukan konseling individu? Selain konseling individu, saya juga akan meminta nanti bantuan dengan wali kelas, selaku orang yang terdekat dengan anak, ya Bu. Kemudian saya juga akan meminta bantuan kepada guru BK untuk lebih mengetahui secara detail dari kondisi siswa tersebut. Oke, kita berarti Bu Anggi punya 3 hal yang bisa dilakukan, mulai dari yang pertama konseling secara individu untuk tahu pasti, apa yang menyebabkan anak melakukan hal seperti itu atau sifatnya seperti itu. Kemudian yang kedua, berkomunikasi dengan wali kelas yang tahu persis tentang kondisi anak, dan yang terakhir adalah, dengan guru BK. Nah, dari 3 hal itu, mana nih yang mau didahulukan biar Bu Anggi bisa melakukan, perbaikan itu secara terfokus seperti itu? Saya akan melakukan yang terlebih dahulu itu tentang bimbingan secara langsung dengan anak ya Bu. Jadi saya akan memanggil siswa itu terlebih dahulu. Secara individu saya nanti akan berbicara berdua dengan anak tersebut. Saya akan bertanya-tanya tentang kaitannya masalah apa atau penyebabnya bagaimana anak itu kok tidak mau berinteraksi dengan teman, ada kenyamanan atau tidak ketika berinteraksi dengan teman. Jadi supaya saya mengetahui lebih dahulu masalah yang dialami oleh anak tersebut, Bu. Itu mungkin yang pertama, saya melakukan pemanggilan terhadap anak bimbingan secara individu terlebih dahulu. Oke, jadi yang pertama akan dilakukan adalah konseling ya secara individu. Nah, kapan nih kira-kira akan dilakukan oleh Bu Anggi konselingnya? Saya akan melaksanakan secepatnya, Bu. Jadi besok saya akan memanggil siswa supaya permasalahan terhadap anak tersebut bisa segera teratasi. Oke, siapa kira-kira yang akan membantu Bu Anggi nih untuk melakukan, hal ini? Nanti saya akan meminta bantuan kepada wali kelas, Bu. Jadi wali kelas terlebih dahulu, saya minta untuk pendampingan terhadap konseling terhadap siswa tersebut. Oh, oke. Kita ada di penghujung sesi nih. Hari ini Bu Anggi sudah mendapatkan apa nih dari pembicaraan kita? Alhamdulillah dari pembicaraan pada hari ini, Bu, saya lebih tercerahkan, mendapatkan solusi, bagaimana cara menemukan jalan keluarnya permasalahan yang saya hadapi tersebut. Jadi nanti berkat dari bantuan Bu Siti, saya mendapatkan lebih tahu apa langkah-langkah yang saya harus lakukan untuk mengatasi siswa tersebut agar bisa lebih terbuka di kelas. Jadi anak tidak menyendiri, merasa nyaman, aman dalam kegiatan pembelajaran, Bu Siti. Oke, terima kasih sekali Bu Anggi. Hari ini saya juga senang sekali bisa, berbincang dengan Bu Anggi, dan saya ingin bertemu lagi nih dengan Bu Anggi, setelah Bu Anggi bertemu dengan, murid yang sangat istimewa tentunya ya. Kita akan agendakan di minggu depan untuk berbincang lagi. Pasti akan lebih asik perbincangan kita, terkait dengan aksi yang sudah dilakukan oleh Bu Anggi. Baik Bu Siti, terima kasih. Nah, nanti kita sambung kembali ya Bu. Saya juga akan menyampaikan nanti hasil dari pelaksanaan terhadap siswa pemecahan masalah yang dari Bu Siti itu nanti sudah berjalan sampai di mana dalam waktu Sabtu Minggu itu. Nanti kita sambung lagi ya Bu Siti. Terima kasih sekali Bu Siti. Semoga sehat selalu supaya kita bisa tetap lanjut pembicaraan dalam pemecahan masalahnya nanti. Oke, terima kasih sama-sama Mbak Anggi. Sehat-sehat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Siti. Setelah ini
saya meminta masukannya dari Bu Anggi dari coaching di hari ini, apa yang masih kurang dari Bu Siti, dari Bu Anggi. Oke, Bu Siti. Baik Bu Siti, dari tadi yang kita sudah melaksanakan kegiatan coaching, yaitu pembicaraan coaching dengan Bu Siti, yang saat kegiatan apa yang sudah berjalan dengan baik selama dalam percakapan itu, yang saya rasakan dari Bu Siti, kita dapat melakukan komunikasi saat coaching itu berjalan dengan baik dan lancar ya Bu Siti. Kemudian juga dalam tadi saya menyampaikan masalah ke Bu Siti dapat menanggapi permasalahan yang saya alami itu dengan baik juga, dengan lancar dan terurut. Kemudian alur ceritanya juga sudah berjalan, walaupun tadi saya agak bingung sedikit Bu. Kemudian yang kedua, perbaikan yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan ya. Di sini di dalam tadi sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang Bu Siti ajukan ke saya, dan pertanyaan itu tadi sudah berbobot sehingga saya tadi sangat agak bingung dalam pemahaman. Oh, kok tadi itu sudah, kadang kok terulang lagi ya yang di siapa yang meminta bantuan. Wali kelas di akhir juga ada, tapi pertanyaan dari Bu Siti tadi sudah bagus, mungkin bisa lebih meningkat jadi lebih bagus lagi. Kemudian saya juga merasakan dari hasil yang disampaikan oleh Bu Siti itu dapat membantu saya dalam mencerahkan, mendapatkan solusi masalah yang sedang dihadapi oleh saya. Dengan ide-ide dari Bu Siti tadi, semoga nanti dapat membantu saya dalam menghadapi siswa yang tadi tertutup bisa menjadi lebih terbuka, seperti itu Bu Siti. Terima kasih sekali Bu Siti. Tadi Bu Siti telah melakukan coaching dengan baik terhadap saya. Terima kasih Bu Anggi. Mudah-mudahan ke depan jadi lebih baik. Amin. Ya. Ya. Berarti saya hentikan dulu ya. Oke.